Masih kecil waktu itu, masih TK. Itu sebelum berangkat suruh baca Iqra dulu. Nah, Iqra kalau nggak lancar itu dipukul pakai rotan tangannya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mansardin Malik atau lebih dikenal dengan Abu Taki Malik. Lahir di Padang 5 Juni 1974. Kegiatan sekarang saya adalah ayah dari 4 orang anak ya. Yang pertama anak saya Taki Malik, yang kedua ada Fatih Malik, yang ketiga ada Wafik Malik, yang keempat yang paling bontot Duha Malik gitu. Nah, kegiatan saya sekarang ini ada beberapa gitu ya. Pertama, kita punya perusahaan namanya PT Cakrawala Business Management. Kebetulan saya di sini adalah komisaris utama, kemudian direktur utamanya anak saya perempuan Wafik Malik itu. Nah, dulunya ada juga PT Berkah Abadi 4 Bersaudara. Saya dulunya direktur utama, Taki Malik sebagai komisaris utama, tapi sekarang udah dijalankan sepenuhnya sama anak saya yang pertama, Taki Malik itu. Jadi dulu Abi kan asli Padang ya, Padang, Sumatera Barat. Dulu melalang buana dulu dari pesantren ke pesantren. Pernah juga di pesantren dulu di Magelang, Jawa Tengah. Habis itu ke Situbondo, Jawa Timur. Terakhir di pesantren Ibnul Amin di Pamangkih, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Jadi dapat jodoh orang Banjarmasin itu wasilahnya karena mondok di sana gitu. Jadi dulu waktu kami kan tinggal di Banjarmasin itu dari tahun 1993. Itu pertama menginjakkan kaki di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Abi nikah sama uminya Taki itu tahun 1996 gitu ya. Jadi memulai karir itu dulu saya di Banjarmasin macam-macam kerjaan pernah dilakukan. Pernah waktu itu loper koran pernah. Jadi menjajakan koran lokal di sana ya, harian di sana itu pernah dulu. Saya masih ingat betul ya, waktu saat itu ada sepeda motor dari Cina ya, sepeda motor Jialing namanya gitu ya. Kita itu pakai halo-halo gitu ya, koran ya. Nah, ini itu gitu ya, pernah juga melakukan itu. Dan pernah juga koran itu nggak habis ya, karena hujan basah bawa pulang gitu ya. Kemudian juga pernah dulu jadi tukang ojek juga pernah. Dulu belum ada ojek online ya, masih manual waktu itu ya. Jadi pernah juga jadi tukang ojek pengkolan gitu, pernah juga. Kemudian juga pernah kerja serabutan lah, pernah juga kerja di MLM ya, CNI, MW dulu ya, pernah dilakukan semua gitu ya. Yang penting halal gitu ya. Gitu. Di Banjarmasin, di Banjarmasin. Kami ini pindah ke Jakarta ini baru sekarang jalan 6 tahun gitu ya. Setelah anak-anak ini sekolah semua di pesantren di Jawa gitu ya. Nah, kalau Taki dulu di pesantren Darul Quran Mulia di Gunung Sindur, Bogor, SMP di sana, kemudian SMA-nya di pesantren Darul Quran Internasional Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Kemudian anak saya yang nomor 2 Fatih Malik juga di pesantren di Parung Panjang, Bogor.
Yang nomor 3 Wafik Malik di Subang dulu di Jawa Barat gitu ya. Yang bontot itu yang terakhir di Cilegon gitu. Jadi setelah anak-anak sekolah semua di Jawa, ya orang tuanya akhirnya hijrah juga ke Jakarta gitu. Ya. Jadi anak-anak ini dari awal memang tidak pernah dipaksa ya, atau diarahkan ke pesantren ya. Memang pilihan mereka sendiri gitu ya. Jadi Taki dulu waktu tamat di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum ya di Banjarmasin, dia memang cita-citanya pengen jadi ulama gitu. Nah, jadi waktu itu dia juga yang pilih pesantren, dia juga cari di Google gitu ya, pesantren mana yang bagus berdasarkan pilihan dari dia sendiri kan gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua hanya mendorong dan mengarahkan dan menyalurkan apa aspirasi dari anak gitu. Yang lain juga begitu. Jadi ada orang bertanya kenapa pesantrennya kok nggak sama anak-anak ini, beda-beda gitu loh. Jadi memang mereka punya pilihan sendiri gitu loh. Gitu kayak anak Abi yang perempuan Wafik Malik juga pesantren di Asyifa Al Khairiyah di Subang, Jawa Barat. Kenapa dia milih di sana? Dia cari sendiri gitu ya. Sesuai dengan apa yang dimau sama dia gitu. Gitu. Jadi memang terutama adik-adiknya Taki ini ya, kayak Fatih, Wafik sama Duha gitu ya. Dia memang terinspirasi dari abangnya, dari Taki sendiri gitu ya. Pengennya seperti abang gitu ya. Nah itu jadi memang pernah diarahkan ke sekolah umum, tapi mereka punya pilihan ke pesantren gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua hanya mendorong ya, menyalurkan apa yang menjadi kemauan dari mereka gitu. Proses sendiri kalau Taki sendiri tamat dari madrasah di Banjarmasin, dia kan langsung ke pesantren ya di Darul Quran Mulia ya di di Gunung Sindur di Bogor. Nah itu dia SMP di sana. SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah begitu dia tamat kelas 3 SMP di sana, dia udah hafal 15 juz Al-Quran gitu. Jadi begitu pindah ke SMA di Ustadz Yusuf Mansur, dia pada saat itu sudah hafal 15 juz. Begitu selesai SMA di Ustadz Yusuf Mansur, dia sudah khatam 30 juz Al-Quran gitu. Saat kami tinggal di Banjarmasin, memang pendidikan agama memang sangat kuat sekali gitu ya. Terutama dari uminya gitu ya. Dari Abi juga, waktu Taki masih kecil, waktu itu masih TK, itu sebelum berangkat suruh baca Iqra dulu. Nah, Iqra kalau nggak lancar itu dipukul pakai rotan tangannya. Gitu ya. Kadang-kadang nangis tuh berangkat ke TK kan gitu ya. Ya begitulah. Kemudian sholat berjamaah di musola di belakang rumah itu harus rutin gitu loh. Pulang dari sholat Isya nanti sampai di rumah ngaji lagi gitu loh. Nah begitulah metode yang kita terapkan kepada anak-anak ini. Jadi sejak kami tinggal di Jakarta gitu ya, kemudian Taki waktu itu kuliah di Mesir gitu ya, kemudian bergerak di bidang Taki juga memulai usahanya di bidang online gitu ya, dan alhamdulillah berkembang pesat gitu ya. Abi sebagai orang tua bangga sekali dengan putra sulung ini gitu ya, yang luar biasa gitu. Kemudian juga berpengaruh kepada adik-adiknya gitu ya, adik-adiknya ikut juga terangkat gitu ya. Kayak Wafik juga sekarang di sini sudah memegang juga perusahaan Cakrawala Business Management yang bergerak di bidang e-commerce gitu ya. Alhamdulillah yang lain juga sama, Duha juga sekarang sudah beranjak dewasa juga gitu ya. Fatih juga. Ya kami sebagai orang tua sih cukup bangga dan terharu gitu ya, bahagia sekali gitu ya dengan prestasi anak-anak ini yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya semua gitu ya. Jadi luar biasa, alhamdulillah gitu ya, atas segala nikmat dari Allah gitu. Al-Quran, Allah permudah bagi mereka yang ingin menghafal Quran. Itulah keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri gitu. Allah menjanjikan barang siapa yang ingin menghafal Quran itu Allah akan permudah gitu.